Halo sob, kembali lagi di channel No Intro. Gimanakah kabar kalian hari ini? Dan apakah pekerjaan kalian hari ini? Apakah masih sama seperti yang kemarin? Pengangguran dan rebahan. Oke sob, tetap semangat dengan aktivitas kalian saat ini, meskipun itu tidak berguna sama sekali. Kali ini aku bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seseorang gadis yang menghidupkan kembali seorang dokter Mesir yang berusia 5.000 tahun demi menyelamatkan kakaknya. Oke, tanpa basa-basi di awal, tetap di posisi rebahanmu dan nikmati hidupmu. Langsung saja ke videonya. Check in box. Film diawali dengan malam yang sangat aneh di Paris pada tahun 1911. Mantan prefek Raymond sedang menikmati pertunjukan kabaret oleh gadis panggung Nicola. Sementara Ferdinand akan pulang setelah menghabiskan malam bermain kartu. Dia berhenti di depan sebuah patung untuk buang air kecil, tetapi menjadi takut ketika tiba-tiba beberapa lampu emas aneh muncul di atasnya. Ini adalah ilusi optik yang disebabkan oleh Profesor Joseph, seorang ahli Mesir kuno yang telah mengembangkan teknisi telepati setelah banyak penelitian. Dengan menggunakan kekuatan ini di rumahnya, ia berhasil meneteskan telur dinosaurus berusia 136 juta tahun, dari mana seekor Petrasaurus keluar. Keduanya akhirnya memiliki koneksi psikis. Jadi untuk beberapa menit pertama, setiap gerakan Petrasaurus disalin oleh Joseph juga. Kemudian Petrasaurus terbang keluar dari museum melalui langit-langit untuk terbang di atas Paris. Dan semua ini bisa dilihat oleh Inspektur Albert jika dia tidak tertidur. Kemudian Raymond membawa Nicola bersamanya di mobilnya untuk menghabiskan waktu bersama, yang tiba-tiba diserang oleh Petrasaurus menyebabkan jatuh ke sungai. Ferdinand menyaksikan seluruh kesepakatan dan Albert dibangunkan untuk menangani keadaan darurat ini. Sementara itu, Andre, seorang ilmuwan muda yang bekerja sebagai asisten di Jardin des Plantes, mencoba menulis surat lagi kepada naksirnya, penulis dan jurnalis terkenal Adele, yang ditemuinya saat penandatanganan buku. Adele saat ini tidak berada di Paris, penerbitnya mengirimnya ke Peru, tetapi Adele selalu melakukan apa yang dia inginkan dan akhirnya pergi ke Mesir. Di sana dia menyewa sekelompok pria lokal untuk membantunya menemukan makam Ramses the Great. Tidak menyadari bahwa salah satu dari mereka lari dari daerah itu mengadu kepadanya. Begitu mereka masuk ke dalam makam, mereka menyatukan potongan-potongan perkamen kuno agar Adele dapat menguraikannya untuk menemukan pintu rahasia. Sebuah gua hitam yang terbuat dari minyak keluar dari pintu ini. Jadi ketika para pria berbalik melawan Adele, karena mereka menginginkan harta itu untuk diri mereka sendiri, Adele tidak keberatan mundur. Karena Adele tahu benda itu adalah jebakan dan hanya beberapa detik berlalu sebelum salah satu pria itu terbakar. Kelompok tersebut mengakui bahwa mereka membutuhkan bimbingan Adele, dan setelah dia menemukan salah satu teka-teki, mereka akhirnya menemukan ruangan dengan mumi dan harta karun. Tetapi apa yang Adele cari bukanlah Ramses sendiri, tetapi dokter pribadinya. Dan dia bisa membuka sarkofagus. Sementara dua pria dihukum karena upaya mereka mencuri. Yang satu tercekik oleh kalung yang dia kenakan, dan yang lainnya jatuh melalui lubang yang tiba-tiba muncul dari tanah. Pemeriksaan Adele terhadap mumi diinterupsi oleh musuh bebuyutannya, Profesor de Foul. Berkat informasi dan mata-matanya, dia datang dengan segerombolan tentara untuk menangkap Adele. Bingung, dia Foul bertanya-tanya mengapa dia bahkan menginginkan mumi tua, sehingga Adele menjelaskan. Saudara perempuannya sakit dan dokter kuno ini adalah satu-satunya yang dapat membantunya.
Tentu saja, dia harus hidup kembali terlebih dahulu, dan untuk mencapai itu, Adele berencana menggunakan penelitian Joseph yang dipublikasikan. Die Faul menganggap seluruh gagasan itu menggelikan, dan setelah mencuri buku itu, dia membuat para prajurit membawanya kembali ke ruang pertama untuk mengeksekusinya, karena itu adalah hukuman lagi. Ketika ditanya tentang keinginan terakhirnya, Adele meminta sebatang rokok. Jadi ketika Die Faul mendekat untuk membagikan satu, dia mencuri pemetik api dan memukulnya di pangkal paha. Kemudian, dia mendorong Die Faul ke dalam mesin pembungkus mumi dan berlari ke terowongan Go, menjatuhkan pemetik api untuk menyalakan api di belakangnya yang menghentikan tentara mengikutinya. Begitu dia mencapai ruangan mumi, dia melompat ke sarkofagus dan mendorongnya ke kuburan, menembus tanah, dan jatuh ke sungai yang membawanya keluar dengan selamat. Sekarang dia bisa mendayung kembali ke kota, sementara para pria membebaskan Die Faul yang bersumpah akan membalas dendam. Kembali lagi di Paris, polisi menginterogasi Ferdinand, tetapi mereka tidak percaya. Ketika dia mengatakan dia melihat dinosaurus dan mantan prefek bisa berselingkuh dengan gadis panggung. Namun, segera lebih banyak informasi datang dan mayat-mayat itu dipastikan adalah Nicole dan Raymond. Jadi Albert menendang Ferdinand keluar sebelum memberitahu petugasnya untuk merahasiakan informasi ini. Dan di pagi hari, setiap surat kabar di kota membicarakan tentang Pterosaurus dan perselingkuhan Raymond. Presiden mendengar tentang hal ini juga, dan dengan cepat mengirimkan perintah ke kabinetnya untuk mengurus kekacauan, untuk menghindari kepanikan penduduk, memilih untuk berpura-pura tidak melihat Pterosaurus terbang di dekat jendelanya. Dia menginginkan hasil pada akhir minggu, tetapi setiap politisi yang menerima perintah itu memberikannya kepada orang lain yang berpangkat di bawahnya hingga mencapai Albert, yang hanya diberi waktu 24 jam. Sementara itu, Andre mengunjungi temannya Profesor Menard di museum dan menemukan telur yang pecah. Dengan cepat menebak telur itu menetas dari dalam. Albert datang juga, tapi dia sangat bodoh dan tidak bisa menyatukan 2 dan 2. Menard mengirimnya untuk menemui Joseph yang berspesialisasi dalam era Pterosaurus. Berbicara tentang Joseph, dia mengikat Pterosaurus dengan daging mentah dan sekarang disembunyikannya di apartemennya. Ketika Albert dan polisi tiba, dinosaurus tetap berada di balik tirai. Sementara Joseph memberitahu petugas semua yang dia ketahui tentang Pterosaurus. Karena si bebenguk Albert ini sangat kocak, Albert mencuri sarapan Joseph dan menggigit telur yang keras. Ini membuat Pterosaurus marah dan menyebabkannya meronta-ronta di apartemen sebelum terbang keluar. Akibat itu, Joseph ditangkap. Kembali ke Adele, dia tiba di Paris dengan mumi dan membawanya ke apartemennya. Setelah berbohong kepada editornya, mengatakan dia mengunjungi Peru dan kotak itu berisi pipa besar. Begitu sampai di rumah, dia segera mengabaikan perawat yang telah merawat kakaknya dan mengabaikan semua surat yang dikirim Andre kepadanya, karena itu bisa menjadi bahan bacaannya selama waktu mandi. Kemudian dia memeriksa adiknya, Agedo, yang koma di tempat tidur dengan topi di kepalanya. Adele berjanji untuk menyembuhkan segera, tetapi karena dia telah kehilangan buku itu, dia harus menemukan Joseph, sehingga dia dapat melakukan ritual itu sendiri. Saat keluar, dia berpapasan dengan Andre yang membawa surat lagi. Adele menambahkannya ke tumpukan di atas meja. Dan saat itulah dia akhirnya melihat surat kabar yang mengatakan bahwa Joseph akan dikirim ke Guillotine. Andre memberitahu Adele di penjara mana Joseph berada, dan Adele bergegas ke sana menyamar sebagai pengacara. Joseph menjelaskan bahwa dia tidak dapat menggunakan teknik telepati untuk melarikan diri,
karena dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan dinosaurus dan menghentikannya membunuh lagi. Jadi Adele harus menemukan metode lain untuk mengeluarkannya. Sayangnya, pada saat itu pengacara yang sebenarnya datang dan Adele diusir, memaksanya untuk mencoba banyak kostum berbeda dengan harapan dapat menghubungi Joseph lagi. Pertama, dia berpura-pura menjadi juru masak dan menyembunyikan rencana juru masak yang sebenarnya di dalam piring Joseph. Tetapi tentu saja, juru masak yang sebenarnya memberitahu petugas tentang pencurian itu dan rencananya gagal. Selanjutnya, dia mencoba seorang biarawati dan pesawat, tetapi kedua kali dia ditemukan juga. Penyamaran yang akhirnya berhasil adalah seorang penjaga, tetapi pada saat dia berhasil sampai ke sel Joseph, sudah terlambat. Dia telah dipindahkan untuk mempersiapkannya untuk dieksekusi. Sementara itu, Albert menyambut Justin, seorang pemburu game besar terkenal yang telah dia sewa untuk memburu Petrosaurus, dan dia berencana untuk memulai dengan mempelajari perilaku makhluk itu. Untuk itu, mereka pergi ke Menara Eiffel, tetapi yang mereka capai hanyalah dimangsa oleh dinosaurus. Justin mengenali kotoran itu terbuat dari daging kambing, yang berarti perhatian mereka berikutnya adalah setiap tempat di kota dengan domba di dalamnya, dari peternakan hingga Jardin des Plantes. Keesokan paginya, Adele pergi menemui presiden yang sangat mengingatkannya karena wawancara lama yang mereka lakukan bersama. Adele menunjukkan bahwa dia selalu menentang hukuman mati dan memintanya untuk memaafkan Joseph. Tetapi presiden hanya mengatakan kepadanya bahwa dia akan memikirkannya. Percakapan mereka terganggu oleh Petrosaurus yang terbang ke bawah. Jadi Adele menjatuhkan presiden ke tanah dan dinosaurus menculik anjing itu sebagai gantinya. Di Jardin des Plantes, Albert dan Justin berpakaian seperti domba untuk menunggu Petrosaurus muncul. Namun yang menemukannya adalah Andre yang melakukan riset dan menunjukkan hasilnya kepada Miner. Dia telah meletakkan beberapa potongan kulit telur dan seeka daging di tempat yang tenang. Dan Petrosaurus datang dengan anjing, mengira itu adalah sarangnya. Kembali ke Adele, dia mencoba menjelaskan kepada polisi bahwa Joseph adalah satu-satunya yang dapat mengendalikan Petrosaurus, tetapi mereka tidak mempercayainya dan mengusirnya juga. Dia kembali ke rumah dan setelah meminta maaf kepada saudara perempuannya, dia mandi dan akhirnya membaca surat-surat Andre, menemukan jawaban yang dia cari. Adele bergegas menemui Andre, berterima kasih padanya dengan ciuman untuk kejeniusannya dan membawanya ke sarang dinosaurus. Di sana, dia berteman dengan Petrosaurus dengan bernyanyi dan menghadiahkan shell bulu. Begitu makhluk itu mengizinkannya mendekat, Adele naik ke atas dan menjinakkannya untuk memberinya tumpangan. Petrosaurus menerbangkan Adele ke penjara setempat dan menggunakan cakarnya untuk merebut Joseph keluar, menyebabkan Algojo kehilangan kepalanya sebagai gantinya. Saat mereka terbang kembali ke sarang, mereka terlihat oleh Justin yang mengejar mereka, sementara Albert tetap tertidur. Dasar si tukang molor. Joseph dapat bersatu kembali dengan teman lamanya, Menard. Tetapi momen manis ini terganggu oleh Justin yang menembak Petrosaurus, yang menyebabkan Joseph terluka juga karena hubungan psikis mereka. Menard marah. Menard mencuri senjata pemburu dan mengejarnya melalui taman. Joseph tidak punya banyak waktu lagi karena jika Petrosaurus mati, dia juga mati. Dan juga mereka tidak bisa membawa dinosaurus ke dokter hewan. Adele meninggalkan Andre yang bertugas menjaga dinosaurus tetap hidup selama mungkin. Sementara dia membawa Joseph ke apartemennya untuk akhirnya melakukan ritual untuk menghidupkan kembali mumi. Menggunakan koleksi antik Adele untuk membuka lingkaran pemanggil. Joseph menggunakan semua tenaganya yang tersisa dari kekuatan telepatinya untuk menghidupkan kembali mumi. Tetapi dia dan Petrosaurus kehilangan nyawa mereka dalam prosesnya. Namun ternyata ritual itu berhasil dan mumi yang disebut Patmosis mulai berbicara dan bergerak. Dia bersyukur telah dibawa kembali, tetapi dia takut dia memiliki kabar buruk.
Dia adalah dokter di bidang fisika, bukan kedokteran, yang berarti dia tidak dapat membantu saudaranya Adele. Dia masih penasaran dengan apa yang terjadi padanya. Jadi Adele menceritakan keseluruhan ceritanya. Saudaranya dan Adele selalu kompetitif dan tidak pernah bermain tenis dengan serius. Suatu hari, mereka tidak bisa bertahan lama lagi dan pertandingan mereka menjadi sangat agresif. Adele memukul bola dengan ekstra keras, memukul saudara Adele dan menyebabkan dia jatuh di atas pin topi dan menusuk kepalanya. Patmosis benar-benar menyesal tidak bisa membantunya dan berharap bisa bertemu dengan Joseph yang kemampuannya sangat kuat sehingga dia mungkin membangunkan orang yang mati dalam radius 2 km. Teringat iklan di koran tentang pemeran mumi di Louvre. Adele pun mendapat ide. Dia menempatkan saudaranya di kursi roda dan mendatangi Patmosis dengan setelan jas sebelum meninggalkan rumah. Kelompok itu pergi ke museum dan masuk ke dalam setelah Patmosis menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuka kunci dan membuat semua penjaga tertidur. Mereka mulai membuka semua sarkofagus untuk menemukan Dr. Ramses. Sekarang semua mumi pelayan bebas. Mereka melepaskan Firaun Ramses dan dia menerima membantu saudara Adele sebagai ucapan terima kasih karena telah menghidupkannya kembali. Lalu Ramses mencium saudaranya Adele. Ramses membawa semua pelayannya untuk berkeliling kota. Sementara saudaranya Adele bangun. Para suster akhirnya bersatu kembali. Dan film pun tamat.